Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya. Halo, selamat datang di agenda Litbit Light, sebuah perbincangan rutin tentang dunia buku dan industri kreatif di Indonesia. Kami di Yayasan 17.000 Pulau Imaji setiap bulan itu mengangkat berbagai tajuk yang hangat dan relevan untuk diperbincangkan, serta mengundang sejumlah pembicara yang fasih di bidangnya masing-masing. Apakah itu tentang sastra, komik, kuliner, film, arsitektur, atau berbagai produk kreatif lainnya, dan mengundang apakah itu penulis, penerjemah, sineas, ilustrator, atau para pelaku industri kreatif lainnya juga. Pada Maret ini, kita merayakan beberapa hari penting, antara lain itu Hari Film Nasional pada 30 Maret kemarin dan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret lalu. Kami mengangkat bagaimana persoalan perempuan dalam jagat film di Indonesia untuk ikut merayakan kedua hari penting tersebut. Dari data yang dihimpun oleh Lokadata pada 2017 lalu, rata-rata 110 film Indonesia yang tayang di bioskop itu hanya 10 film yang disutradarai oleh perempuan. Dan tentu saja hal itu menunjukkan betapa timpangnya atau betapa minimnya kesempatan bagi para sutradara perempuan terutama untuk memproduksi film dan kemudian mendistribusikannya di pasar film Indonesia. Nah, implikasi dari minimnya peran perempuan dalam dalam dunia film Indonesia itu adalah minimnya juga tema-tema atau suara-suara yang mencoba mengangkat mengangkat atau yang lebih punya perspektif kesetaraan gender. Lebih cenderung malah film-film kita itu melegitimasi atau melanggengkan pandangan-pandangan misoginis atau pandangan-pandangan yang khas patriarkis lainnya terhadap perempuan. Untuk membahas isu tersebut, kami mengajak Aries Pine Dimusaga Mirafiori atau yang akrab disapa Aga untuk menulis dan berbicara mengenai bagaimana produk dan ekosistem film di Indonesia yang masih jauh dari nilai-nilai kesetaraan terhadap perempuan dan polanya di yayasan kami minta penulis untuk menulis, kemudian kami minta dia hadir untuk berdiskusi dengan kita bersama seperti sekarang ini. Nah, nanti tulisan Aga bisa Anda baca di Facebook page kami Yayasan 17.000 Pulau Imaji untuk sementara karena website kami pulauimaji.org itu masih dalam perbaikan. Sebagai perkenalan ringkas, Aga menghabiskan sebagian besar waktunya melakukan riset budaya dan menulis. Saat ini ia sedang melanjutkan kuliah di Department of Comparative Literature, University of California, Riverside. Aga bisa disapa melalui alamat surelnya di musaga@gmail.com dan laman Instagramnya @dimusaga. Aga sudah menulis artikel buat Yayasan 17.000 Pulau Imaji yang berjudul Merayakan Perempuan dalam Film dan Perfilman. Diskusi ini kurang lebih adalah adalah lanjutan atau penggalian lebih dalam terkait artikel yang sudah ditulis oleh Aga. Nah, baiklah agar kita bisa segera masuk ke topik diskusi, mungkin di awal saya akan mempersilahkan atau meminta Aga untuk terlebih dahulu menyampaikan
paparan ringkas lah mengenai kondisi film dan perfilman Indonesia yang berkaitan dengan nilai-nilai kesetaraan gender sebagaimana ditulis Aga dalam artikelnya. Silahkan Aga, mungkin paparan ringkas saja terlebih dahulu. Oke, terima kasih Farid dan Lo Imaji. Jadi beberapa waktu yang lalu Farid menawarkan saya untuk menulis sebuah tulisan mengenai perempuan dan film. Lalu kebetulan banget ya, kayak bulan Maret ini tuh seperti yang tadi Farid udah bilang, setidaknya ada dua hari yang kita rayakan. Yang pertama Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret dan Hari Film Nasional ya, tanggal 30 Maret. Jadi kayak itu bisa pas banget gitu. Nah, kalau dari yang saya tulis di tulisan saya itu, saya sebenarnya narik dari isu yang lumayan ramai beberapa waktu lalu ya, Farid ya, mengenai definisi perempuan di KBBI. Itu kan ramai banget tuh. Jadi kayak waktu itu aku sempat ngobrol sama beberapa teman dan beberapa temanku juga menghasilkan beberapa tulisan yang dipost di media mengenai permasalahan itu. Dari situ tuh sebenarnya aku cukup ya aku sadar betul gitu, kayak aku lahir di negara, di tempat yang budaya patriarkinya ya masih sangat kental gitu ya. Tapi aku nggak menyangka bahwa ternyata tuh institusi negara itu juga melanggengkan hal itu gitu loh, Farid. Itu yang sebenarnya jadi concern kan. Jadi kayak kekecewaannya tuh dari situ gitu. Aku pikir hal itu tuh jadi kayak bikin perempuan tuh PR-nya tuh jadi double gitu. Pertama, mereka harus melawan budaya patriarki itu sendiri gitu ya. Karena kan kayak itu tuh hal yang udah susah banget gitu. Kayak misalkan ya sekarang kayak perempuan lewat di jalan aja tuh gak aman gitu, mau pakai baju yang kayak gimana ya, terlepas bajunya seperti apa gitu, tapi tuh di catcall, itu kan digodain di jalan tuh kan hal yang gimana ya, susah banget gitu, gimana sih udah mengakar gitu kan. Ya. Nah itu dianggap normal ya? Iya, itu dianggap normal, dan dari pengalaman-pengalamanku tuh juga biasanya kalau aku marah balik gitu malah diomelin gitu, kayak apaan sih lo, gue apain gitu. Terus ternyata PR-nya nambah satu lagi gitu, melawan, ternyata tuh institutionalized gitu loh, ternyata itu institutionalized, jadi ada dua power gitu yang dilawan gitu, kayak negara sama ya budaya patriarki itu sendiri gitu. Jadi kemudian aku sebenarnya aku tuh bukan insan perfilman ya. Aku tuh bukan insan perfilman gitu, tapi aku mengamati film-film dan orang-orang di sekitarku tuh juga bekerja di situ gitu. Aku perhatiin tuh kalau aku akan meletakkan diriku ya sebagai penonton dulu gitu. Kalau dari yang aku tonton tuh emang waktu tuh aku sempat ngobrol sama Mbak Lisa Bona. Permasalahan yang paling besar dalam perfilman kita yang kekurangan sutradara perempuan ini ya jadi nggak ada, jadi kayak filmnya tuh didominasi sama male gaze gitu. Kayak gimana bisa menghindari male gaze itu atau memberi alternatif pada gaze yang lain kalau sutradaranya tuh cismen gitu. Terus udah gitu kemarin aku jadi ngulik data yang dihimpun di Kata Data dari data yang tercatat di FFI ya kalau nggak salah Pak Citra. FFI ya. Di FFI itu sekarang tuh masuk ke tahun ke-41 atau 42 ya, dari awal FFI itu terbentuk sampai sekarang ternyata tuh cuma ada 14 nama sutradara perempuan yang pernah masuk nominasi gitu. Bayangin kayak sepanjang sejarah FFI itu gitu, cuma ada 14 nama perempuan.
yang masuk nominasi gitu. Itu kan angka yang ya udah timpang banget aja sih gitu. Jadi dalam artikelku aku ngomongin itu dan aku menyebut beberapa judul film yang sutradaranya perempuan yang menjadi favoritku. Beberapa diantaranya tuh Berbagi Suami yang dibikin sama Mbak Nia Dinata. Terus yang paling baru tuh yang aku tonton sih ini ya, Dua Garis Biru ya, Gina Esnur dan ini kemarin tuh beberapa tahun lalu ada Marlina gitu. Ya. Dan emang jadi itu semacam oase gitu loh ya, kayak buatku gitu sih. Dan kalau itu dari filmnya itu aku sebagai penonton kayak gitu. Dan kalau mau lihat di perskenaannya sih ya, aku pikir aku memperhatikan ada beberapa waktu itu beberapa bulan lalu aku ngelihat postingannya Mbak Gina di Twitter. Mbak Gina lagi mau mulai produksi dan dia bikin semacam fakta gitu loh, kayak ada peraturan dan tertulis untuk kasus-kasus kayak sexual harassment gitu. Dan itu menurut aku bagus banget sih. Dan ada sebelumnya juga beberapa tahun lalu ada sinematik Nggak Harus Toxic, itu salah satu yang menjalankannya itu juga temen deketku. Jadi itu kayak ya mungkin baby steps sih ya, tapi gerakan-gerakan semacam ini ya sangat penting gitu. Dan sebenarnya ini nggak cuma harus ada di skena perfilman gitu, tapi juga di sastra, di pertunjukan, di musik juga kayak gitu. Jadi aku seneng sih ada kesadaran semacam ini. Dan kemarin tuh waktu aku baru masuk kuliah yang di California ini, kita tuh ada training mengenai ini, Farid, semacam sexual harassment gitu. Jadi kayak ada beberapa jam gitu, ada ya berapa jam yang harus kita habiskan ikutan training itu, terus ada kuisnya, terus di akhir kita harus bikin semacam surat pernyataan gitu. Dan aku pikir ya selama aku kuliah di Indonesia ya aku belum pernah mengalami itu. Jadi aku kepikiran kayak oke, nanti kayaknya oke nih kalau misalkan aku selesai kuliah dan aku balik ke IKJ gitu misalnya, setiap mahasiswa yang baru tuh ada training semacam itu gitu. Jadi dan itu nggak cuma di kampus, jadi kayaknya setiap institusi perlu itu deh, di kantor juga harus ada hal-hal seperti itu gitu. Itu sih. Oke, ada beberapa poin tadi yang disampaikan Aga. Ini sangat menarik, terutama tentang kelangkaan sineas perempuan. Data menunjukkan itu, jadi itu hal yang tidak bisa kita perdebatkan. Aga menyebutkan hanya 14 nama sutradara perempuan yang pernah masuk nominasi FFI sejak 41 tahun ajang itu terselenggara gitu. Kemudian aku juga sempat cari, itu cuma 10 film dari 110 yang disutradarai perempuan dalam 1 tahun gitu. Itu angka yang sangat kecil dan menunjukkan ketimpangan sebenarnya. Dan tadi menurut Aga, ketimpangan itu ya tidak terjadi begitu saja. Dia adalah cerminan dari akar panjang struktur sosial kita yang patriarkis ya, Gaya. Nah, ini poin-poin yang menarik yang menurutku perlu kita gali lebih dalam. Mungkin aku akan tanya ke Aga satu persatu untuk mengurai poin tersebut. Nah, tadi Aga sempat singgung, hanya segelintir saja film Indonesia yang coba menghadirkan isu tentang kesetaraan gender. Ini kan implikasi dari sineas perempuan tidak banyak, sehingga isu tentang kesetaraan gender juga tidak banyak. Lebih banyak malah film-film Indonesia memperpanjang cara pandang misoginis dan patriarkis ya. Itu jamak sekali kita lihat perempuan diobjektifikasi dalam film dan seterusnya dan seterusnya. Nah, menurut Aga sendiri apa-apa saja ya yang menjadi faktor terbentuknya ekosistem film kita yang sangat patriarkis itu, Ga? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya menurut Aga? Yang pasti ya budaya itu punya peran yang sangat besar ya. Kayak
perempuan seniman itu kan nggak hanya di film, tapi emang kesenian, terus semua industri gitu, kita tuh dominasinya sama laki-laki gitu kan. Jadi ketika kalau kita mau balik lagi ke karya, ketika pelakunya adalah laki-laki, ya pasti itu akan menggunakan sudut pandang laki-laki gitu. Kadang itu jadi nggak tertolong gitu. Kadang apa namanya? Karena ya itu satu-satunya cara pandang yang mereka tahu gitu kan, yang diketahui oleh laki-laki gitu. Jadi minimnya alternatif terhadap sudut pandang lain itu tuh yang jadi masalah gitu kan. Akan ada beberapa film yang mungkin baiknya nggak aku sebut judulnya ya. Ketika direktornya itu laki-laki, dia mencoba memasuki kacamata perempuan gitu, tapi tetap nggak dapet gitu. Karena ya dia nggak pernah punya pengalaman sebagai perempuan, atau kadang tuh risetnya juga sangat minim gitu. Kadang tuh aku kalau nonton kayak, ini lo tuh riset nggak sih? Minimal nanya ke pacar lo deh, kayak gimana sih cara pandang untuk menghadapi masalah kayak gini, atau temen cewek lo deh, gimana sih gitu. Kadang suka gitu, apalagi kalau mau mencoba pakai kacamata lain, misalnya kacamata gay gitu. Ada juga yang kayak gitu, jadi kayak kayaknya kurang risetnya deh gitu sih. Jadi ya nggak tertolongnya karena didominasi laki-laki, lalu mereka ya nggak punya alternatif. Maksudnya nggak pernah mengalami pengalaman sebagai non laki-laki itu gitu. Jadi ya kita akan ngelihatnya situ, dan kita harus mengakui kalau masyarakat Indonesia tuh minat membacanya tuh tidak sekencang minat menonton kan. Jadi kayak film itu jadi sesuatu yang penting gitu, kayak aku tuh lebih intens di sastra gitu sebenarnya. Tapi aku pun mengakui bahwa untuk memberi informasi dan edukasi ke masyarakat itu jauh lebih mudah melalui film daripada sastra gitu. Jadi ketika male gaze itu dilanggengkan dalam film, ya itu ketika masuk ke masyarakat ya udah itu akan sangat itu akan jalan lagi terus lagi kayak gitu. Aku juga sepakat bahwa para sineas mestinya riset yang lebih mendalam ya tentang cara agar mereka bisa memproduksi sebuah karya yang punya perspektif lebih setara gender. Aku pernah tuh lihat, nggak sebut judul juga, cuma ini lebih lucu lagi. Seorang sutradara menggarap film dari sebuah cerita karya sastra yang sebenarnya karya sastra itu mencoba untuk melihat realitas, gini loh pandangan laki-laki terhadap perempuan saking buruknya gitu. Si karya sastra ingin melihat, memaparkan fenomena itu. Tapi si sutradara apa yang dia lakukan, dia justru melihat bahwa gini loh sikap perempuan yang tidak bermoral, bla 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 bla. Justru dia melihat dari kacamata yang tadi istilah agak male gaze tadi. Nah, padahal si karya sastranya aku baca, dia nggak bersoal dengan itu loh. Dia hanya ingin memaparkan fenomena betapa laki-laki mengobjektifikasi perempuan. Nah, si sutradaranya justru melihat dengan cara yang sangat misoginis tadi, dan itu ditonton oleh ribuan orang. Bahkan ya aku juga sepakat dengan Aga, penyebaran dan distribusi film lebih luas kan daripada katakanlah buku gitu. Dia menyentuh banyak sekali lapisan masyarakat, dan justru film-film yang mengejar masyarakat kelas menengah ke bawah itu justru yang paling misoginis bahkan ya. Kayak film-film waktu itu sempat booming kan yang kayak horor seksual gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, nah tadi kita sudah singgung bagaimana sebenarnya ya ketimbang medium seni lain,
film karena dia lebih populer dan lebih disukai masyarakat Indonesia, dia menjadi instrumen yang sangat ampuh untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat. Nah, mungkin agak bisa memberitahu audiens sebenarnya bagaimana cara kerja produk seni ini, khususnya film itu dalam melanggengkan atau menolak cara pandang yang bias gender tadi, Gap. Gimana sih cara kerja seni itu sebenarnya dalam ikut melegitimasi, ikut atau ikut melawan, bagaimana dia bekerja sebenarnya terhadap audiensnya? Sebenarnya gini aja sih ya, kalau ngeliat film kenapa dia jadi lebih populer, pertama ya durasinya tuh kayak jelas gitu, kayak 2 jam kita akan selesai tahu dan kita bisa dapat keseluruhan cerita gitu. Ketimbang buku kan kita nggak tahu sebenarnya kapan dan bosen gitu ya. Kalau film udah jelas 2 jam kelar gitu. Terus ada kayak sistem selebriti gitu juga kan berpengaruh ya. Kayak siapa pemain filmnya itu tuh ya buat masyarakat secara umum itu jadi mereka kan banyak look up ke nama-nama ini gitu. Jadi ketika si tokoh ini selebriti ini punya peran dalam satu film, mereka akan jadi kayak mengkiblatkan diri gitu loh. Yeah. Jadi kayak contoh lain kayak misalnya gini deh, aku sendiri tuh lebih percaya bahwa apa yang kita tulis, apalah itu ilmu apapun gitu ya, filsafat apapun itu nggak akan ada artinya kalau itu nggak bisa diaplikasikan dengan cara yang masyarakat bisa paham gitu. Karena kan bisa mengakses ilmu pengetahuan secara advance itu kan juga privilege ya. Yeah. Jadi makanya kayak ada TikTok itu kan sebenarnya kalau mau jadi sarana edukasi itu sangat oke gitu. Kalau misalkan daripada kita ngomongin nih, aku bikin esai tentang gender gitu, kayak gimana sih kita harus ngomongin soal patriarki, ngomongin soal kesadaran gender kayak gitu. Itu nggak akan ada artinya daripada misalnya aku bikin video TikTok gitu kayak joget-joget informatif gitu. Ini yang nggak boleh kita lakukan, ini nggak boleh kita lakukan gitu. Atau kayak misalkan film itu juga yang aku paling suka tuh contohnya 2 Garis Biru sih, kayak itu kan tentang remaja yang hamil di luar nikah ya. Masih di bawah umur juga, underage. Dan kita tahu bahwa topik itu tuh sangat sensitif gitu. Karena ingat gak sih kayak dulu pernikahan dini, mungkin zaman kita lebih muda gitu ya, itu ada pernikahan dini gitu. Dulu tuh aku tuh kayak gak boleh nonton itu sama mamaku, karena aduh jangan kamu ini film-film gak bagus gitu, kayak karena mungkin ada kekhawatiran ini tuh ngajarin yang enggak gitu, ngajarin seks bebas, seks underage gitu ya. Tapi kayak di 2 Garis Biru ini tuh bisa kayak nggak ngejudge gitu loh, kayak ini loh emang lo berbuat kesalahan gitu, ini emang nggak oke gitu. Tapi karena tuh kan itu kan dijelasin juga kan, karena selain ya bikin cita-citanya dia itu, rencananya dia habis lulus sekolah mau ngapain jadi terganggu kan. Terus yang satunya juga cowoknya rencananya mau kerja di mana juga jadi terganggu. Terus jadi ribut di keluarga. Selain itu juga ada ancaman kesehatan buat si ceweknya ini gitu. Jadi kayak tapi dari seluruh kekisruhan yang kemudian hadir karena anak ini hamil di luar nikah di usia yang sangat muda gitu. Tapi setelah itu ada resolusi yang kayak okay, people made mistakes, tapi lo juga ini bukan berarti bahwa mimpi lo tuh hancur, tapi emang tetap ada konsekuensi yang harus lo jalanin gitu. Jadi waktu itu kan kalau nggak salah waktu 2 Garis Biru tayang itu tuh sempat ramai juga ya, kayak ini film tuh ngajarin yang enggak gitu kan. Protes. Tapi ketika aku tonton kayak justru kayak kalau gue punya anak gue suruh nonton deh ini gitu. Kayak ini oke sih, jadi dia bisa tahu kayak konsekuensinya apa aja gitu. Gitu sih. Jadi
yaitu bagaimana cara seni dalam hal ini khususnya film, seni visual kayak gitu, bekerja untuk memberi edukasi ke masyarakat ya, itu daya tariknya mereka, film ini punya tools yang lebih mudah digapai sama masyarakat dan gitu caranya mereka bekerja untuk mempengaruhi cara pandangnya si masyarakat ini kayak gimana, gitu. Oke, ya ini menurutku poin menarik ya bahwa ya film punya alat komunikasi yang lebih bisa diterima masyarakat lebih luas ya Aga ya ketimbang katakanlah misalnya seorang feminis menulis paper di jurnal ilmiah itu tentu saja untuk kebutuhan lain ya nggak bisa campaign lewat sana tapi lewat garis biru yang digarap dengan bahasa yang komunikatif dia justru bisa dicerna oleh masyarakat yang lebih luas. Ya. Oh, nah tadi kita sempat singgung betapa betapa pandangan-pandangan yang misoginis itu sudah apa ya, sudah saking kuatnya kita justru tidak sadar sedang berada di dalam pola pikir yang seperti itu. Nah, mungkin kalau aku sebagai laki-laki juga harus perlu lebih waspada, mengantisipasi untuk misalnya tidak berpikiran atau tidak menulis atau tidak menyatakan sesuatu yang sebenarnya itu bias gender gitu. Nah, karena saking ininya kan, saking latennya sebenarnya cara pandang yang misoginis tadi. Nah, ketika cara pandang yang laten ini diamplifikasi dalam film dan banyak orang yang sebenarnya menurut yang cenderung tidak sadar juga bahwa sebuah film A ini dia ini melanggengkan ketidaksetaraan gender loh. Dia ini melanggengkan bahwa perempuan adalah objek loh. Sementara film ini adalah upaya sekecil apapun itu untuk mencoba melawan stigma tadi. Nah, bagaimana menurut Aga cara kita sebagai penonton untuk lebih punya kesadaran tentang struktur patriarkis yang laten kemudian hadir di dalam medium-medium populer seperti film. Gimana menurut Aga cara kita untuk lebih bisa apa ya mengantisipasi itulah. Jadi yang Farid takutkan adalah kadang orang sendiri nggak sadar gitu ya. Ya. Nah itu kan fungsinya campaign ya. Kayak apa namanya ada Women's March gitu atau kayak ada pelatihan-pelatihan buat perempuan gitu. Kadang tuh soalnya ya di urusan domestik gitu. Kadang orang juga nggak sadar ternyata kalau suami mukulin istri tuh nggak bagus gitu. Gitu kan. Jadi ya ada ajaran-ajaran yang bertentangan gitu sama apa namanya agenda dari kesetaraan gender ini gitu. Kayak apa namanya dalam beberapa ajaran religius gitu. Mungkin kayak suami kalau mukul istri itu tuh nggak apa-apa gitu. Tapi dibatasin berapa kali misalnya kayak gitu. Terus jadi emang butuh campaign sih. Kadang tuh yang susah adalah gini, kita udah bikin campaign juga dikirain perempuan tuh pengen menggantikan posisi laki-laki gitu. Makanya ada istilah kayak angry feminist, SJW feminist gitu-gitu kan. Terus padahal tuh yang dipengenin tuh bukan ngegantiin, tapi ya setara aja gitu. Kayak gue punya hak yang sama lo di sini gitu kan. Ya gitu sih, jadi kadang nggak sadar itu ya itulah fungsinya campaign gitu. Ya susah sih emang kadang mungkin kita kalau mau ke daerah mana yang terpencil gitu, anak perempuan tuh disuruh pergi karena misalkan nggak akan berguna juga buat keluarga gitu, ya. Atau kayak sunat kain muda gitu ya. Gitu. Ya susah sih dan itu juga masih sejauh yang aku baca hal-hal semacam itu kadang kalau yang kayak soal-soal apa namanya sunat perempuan itu ya itu juga masih jadi perdebatan gitu loh karena
kalau misalkan kayak gimana sih, sebatas apa sih kita gerakan ini tuh bisa uh, bertindak gitu. Soalnya jadi ada clash antara kesetaraan gender sama ini kayak semacam ya budaya gitu. Ini kan udah budaya yang turun temurun gini, tapi ya kalau yang aku ketahui juga dari kalimat ini udah selama ini terjadi dan nggak kenapa-kenapa, ya itu salah satu sign dari yaitu patriarki yang nggak bisa dihilangin gitu ya. Dan itu yang harus diubah. Tapi emang aku nggak bisa ngasih jawaban pasti karena emang itu masih jadi perdebatan sendiri gitu loh. Tapi intinya seluruh aktivitas kita sebagai manusia itu mestinya berkesadaran itu ya, agar tidak hanya di dalam proses produksi film, tapi juga misalnya dalam menafsir agama, menafsir kultur kita, kultur leluhur, tradisi atas nama apalah itu, selagi misalnya dia menyimpan potensi atau bahkan sudah melanggengkan kekerasan simbolik atau fisik terhadap perempuan, yaitu wajib dibuang lah ya. Iya. Ya. Kayaknya dasarnya sih kalau yang paling gampang sih mungkin soal kemanusiaan ya. Gitu aja sih, kayak kita mau ngomongin soal kekerasan seksual gitu ke perempuan atau perundungan ke ke LGBT gitu. Kayak itu soal kemanusiaan aja sih, kayak selama seseorang tuh nggak merugikan yang lain, kayak kurasa itu nggak perlu diapa-apain gitu. Dan kayak misalkan perempuan di jalan tuh, baru kemarin aku bahas sama temenku, ada yang namanya apa begal payudara gitu yeah. Kayak itu kan ya kayak lo juga nggak mau kan digituin gitu loh. Kalau mau nggak, misalkan gue naik motor terus kayak ngapain megang bagian tubuh lo gitu, apalagi itu bagian tubuh yang private gitu, itu kan nggak akan mau juga kan. Ya. Hanya karena perempuan tidak melakukan itu ya. Ya, dan karena emang begal payudara kan nggak ada begal penis gitu kan yang terjadi. Iya, dan kayak ya dari dulu emang udah jadi objek seksual sih ya, dari ya kayak Adam dan Hawa aja kan, Hawa kan lahir dari tulang rusuknya Adam gitu, kayak bagian dari tubuhnya Adam gitu, jadi semacam objek ya. Ya, tapi aku sepakat sih bahwa selain medium-medium seni, kita sebenarnya butuh tafsir-tafsir baru terhadap agama ya, karena banyak legitimasi terhadap kekerasan terhadap perempuan itu justru agama kan. Agama menjadi legitimasi kuat untuk orang-orang melakukan kekerasan terhadap perempuan itu. Iya. Oke. Kayak kalau agama dan perempuan. Iya. Tapi aku membaca sejumlah artikel atau esai yang dari ahli agama dan menurutku uraiannya cukup bagus ya, bagaimana dia mencoba misalnya menafsir ulang, atau dalam Islam katakanlah menafsir ulang ayat-ayat tertentu yang mengindikasikan bahwa seperti kata Aga tadi, suami boleh mukulin istrinya. Nah, dia menafsir ulang itu dan melihat konteksnya gitu loh. Melihat apa kalau dalam Islam istilahnya asbabun nuzulnya. Ya kalau dalam konteks kontemporer ya ayo lihat lagi gitu. Itu aku suka dengan artikel-artikel yang seperti itu. Soalnya kan tafsir kan juga jadi alat politis gitu kan ya. Iya. Siapa yang menafsirkan itu dan dia akan menggunakan itu untuk apa gitu. Iya, persis. Oke, kita balik lagi ke film. Oke. Ini dalam artikel Aga juga menyinggung tentang keterlibatan otoritas dalam melanggengkan cara pandang misoginis. Kita udah membahas ini sepanjang diskusi sebenarnya. Otoritas itu bisa pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga masyarakat, dan seterusnya. Ini otoritas-otoritas yang justru ikut
melanggengkan cara-cara pandang yang merendahkan perempuan. Nah, dalam konteks film, bagaimana menurut Aga otoritas film seperti lembaga perfilman, lembaga sensor itu mestinya bekerja untuk ikut mematahkan diskriminasi terhadap perempuan. Kita kan tahu misalnya lembaga sensor kita kan nyensor yang nggak penting ya, apa gitu, dia patung terus ada teteknya dia sensor gitu. Tapi ada SpongeBob gitu ya. Ya titik SpongeBob dia sponsor, aduh gitu. Ini banyak loh persoalan lain yang mesti kamu sensor ya, tadi kekerasan terhadap perempuan gitu, objektifikasi terhadap perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Gimana menurut Aga otoritas film ini bekerja? Mestinya, idealnya sih. Iya, kalau di dunia ideal sih ya daripada nyensor bikininya Sandy gitu ya, mendingan motong bagian yang apa gitu kan di film-film gitu. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Kayak kalau mau balik lagi ya jadi ini sih tadi kalau Farid bilang peran lembaga sensor harusnya kayak gimana dan apa nggak sebaiknya kayak gimana, balik lagi jadi kayak kepentingan politiknya nggak sih? Kayak mereka berdiri di titik yang mana nih gitu. Mungkin kalau misalkan lembaga sensornya adalah aku gitu, itu juga nanti ada juga yang protes kenapa bikininya Sandy nggak disensor gitu kan. Terus jadi ya tiap apa namanya, kita balik lagi ke di mana standpointnya mereka sih gitu. Jadi kayak yang tadi kita kayaknya sih udah cukup jelas ya. Aku nggak bisa dan nggak berani untuk menggeneralisasi institusi negara itu ada di titik yang mana. Tapi minimal kalau mau balik lagi soal permasalahan perempuan, kita tahulah ya kalau badan bahasa tuh di mana gitu ya. Jadi dari situ aja sih. Jadi yang bikin concern kan jadi ketika pihak-pihak yang punya otoritas itu melanggengkan nilai-nilai yang patriarki atau misogini gitu. Mungkin kita punya privilege untuk ngelihat itu sebagai sesuatu yang salah gitu, dan kita punya akses ke apa namanya sumber informasi lain yang kita bisa bikin kita tahu bahwa itu nggak seharusnya seperti itu gitu. Tapi yang dikhawatirkan kan ketika satu-satunya informasi yang disediakan oleh siapapun yang punya otoritas itu diakses sama orang-orang yang nggak punya privilege kayak kita atau orang yang di ibu kota gitu misalnya. Makanya ketika tadi aku ngebahas soal definisi perempuan itu, yang aku khawatirkan justru tuh orang-orang misalnya siswa-siswa di pedalaman mana gitu, kayak daerah mana yang nggak ada internet gitu. Jadi ngelihat kok perempuan tuh kayak gini ya, oh emang perempuan kayak gitu, ya udah makin gede ntar mereka ngajarin ke anaknya gimana, kan itu terpatri gitu ya. Atau kayak yang lebih menyedihkan juga, misalkan ada ekspat mau belajar bahasa Indonesia nih, terus ngelihat kayak, oh jadi tuh di sini tuh kalau perempuannya tuh bisa diginiin, kan kita banyak nggak sih kayak aku suka dengar kayak kalau perempuan Indonesia tuh asalkan sama bule tuh gampang ya, kan kayak gitu ya. Hal-hal seperti itu jadi kayak ngerembesnya tuh kan jadi kayak hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari itu dilanggengkan pula sama yang punya otoritas, terus berjalan terus karena kecil, dan nggak apa-apa kecil tapi ya udah tahu-tahu ribuan tahun aja. Iya. Nah, kalau lembaga-lembaga perfilman lain gimana, Agah? Aku nggak terlalu tahu sih lembaga film lain, atau maksudnya organisasi atau institusi film itu mestinya mereka berperan nggak sih untuk menyuarakan ini gitu, menyuarakan kesetaraan gender baik dalam produksi film maupun dalam ekosistem kerja dunia film sendiri gitu.
banyak tuh lembaga lain. Kadim salah dia punya jurusan film. Ada organisasi-organisasi film lain seperti Badan Perfilman Indonesia dan seterusnya gitu. Mestinya sih iya ya, pasti harusnya berperan. Tapi yang sejauh bisa aku lihat ya, itu gerakannya lahirnya dari sineas-sineasnya gitu, dari insan perfilmannya gitu, kayak yang aku sebutin sinematik nggak harus toksik itu kan, itu yang inisiatornya kan orang-orang film gitu. Jadi mulai dari lapangan ya itu oke banget sih, kayak yang Mbak Gina bikin gitu, kayak mulai dari lapangan deh kita ada tindakan preventif semacam ini, kesadaran mengenai kekerasan seksual tuh kayak gimana, terus ngebuka hotline kekerasan seksual itu kayak gimana gitu. Jadi menurutku tuh udah oke sih, kayak emang sih kayak baby steps ya, kayak kecil gitu, tapi kupikir berangkat dari praksis itu tuh justru yang lebih penting sih. Itu nanti jadi kebiasaan-kebiasaan, mungkin ini yang bikin baru beberapa gitu, tapi ntar lama-lama tuh jadi banyak dan itu jadi custom. Jadi setiap kali ada produksi ya pasti ada kayak gitu. Ada ketentuan semacam itu. Ya. Jadi gerakannya lebih ya istilahnya akar rumput lah ya, bukan sesuatu yang terinstitusional gitu. Kalau tempat Aga akan kuliah tadi kan itu udah terinstitusional ya. Perempuan yang baru masuk itu diberi pengetahuan tentang sexual harassment. Bukan cuma perempuan sih, tapi semuanya. Semuanya ya. Diberi pengetahuan bahwa ini melecehkan loh. Dan ada contoh kasusnya. Dan dengan contoh kasusnya, artinya kan itu udah terinstitusi dengan lebih jelas ya. Maksudnya setiap tahun dia melakukan itu dan sah gitu loh. Kalau yang di konteksnya kita lebih sering ya kayak gitu tadi ya. Gerakan personal, sporadis, kelompok tertentu, tapi dia pelan-pelan mempengaruhi orang-orang lain, kira-kira gitu ya, Gaya? Iya, mudah-mudahan sih jadi custom aja gitu, kayak tiap ada acara atau proyek apapun di bentuk seni manapun jadi ada kayak gitu. Ya. Jadi ada semacam fakta gitu, semacam hal-hal kayak gitu. Dan jadi ada safe place buat perempuan dan LGBT juga gitu loh. Mau di sangkutin ke LGBT juga gitu. Jadi kita tahu bahwa kita tuh aman ada di situ. Oke. Ya. Selanjutnya, nah ini tentang lingkungan kerja tadi di dunia film yang barusan disinggung oleh Aga, gerakan yang dibuat oleh beberapa teman, sinematik nggak harus toksik, kemudian ada Gina Esnur buka hotline untuk kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Nah, mestinya kalau kita sebagai penonton, apa peran kita sebenarnya yang bisa kita ambil untuk menyokong gerakan itu, atau apa peran sederhana sebagai penonton yang bisa kita lakukan untuk ikut menyokong terciptanya ekosistem film yang lebih ramah perempuan menurut Aga? Perlu enggak kita misalnya memboikot, bikin tagar lah. Kalau sekarang kan banyak kan aktivitas yang bisa kita lakukan di media sosial gitu untuk mengcounter hal-hal yang kayak gitu. Mungkin aku agak ini sih pengen hati-hati ngomongnya, karena gini sih Farid, kayak penonton juga kan terbagi ke dalam banyak sekali lapisan ya. Ketika kita ngomong penonton bisa memboikot atau bisa bikin tagar, nah kita balik lagi penonton mana yang bisa bikin tagar gitu. Kayak mungkin kita bisa gitu, atau pengetahuan kita bahwa di belakang produksi itu ada gerakan-gerakan yang semacam ini, itu juga itu informasi yang sangat terbatas gitu ke orang-orang yang punya akses gitu kan. Jadi kalau misalkan aku mau ngomongin, nah ini pentingnya review gitu. Nah orang yang bisa baca review itu kan juga ada lapisannya sendiri gitu. Kayak nggak semua orang bisa mengakses review itu gitu kan. Jadi kupikir sih dari gerakan di balik layarnya itu
dan kemudian dari produksinya juga, misalkan dari yang tadi kita omongin dari tim riset gitu ya. Jadi meskipun sebuah film itu disutradarai oleh pria, tapi ketika tim risetnya itu juga oke, untuk nggak stuck sama male gaze gitu, itu nanti akan oke kok keluarnya gitu. Jadi ke orang-orang yang nggak punya akses gitu. Justru yang aku khawatirin tuh bukan orang-orang kayak kita gitu, tapi penonton-penonton kayak kita, tapi penonton-penonton yang bener-bener mereka cuma nonton aja gitu, nggak punya akses apapun, bikin hashtag atau mereka mau protes kok ini gini ya, tapi yang bener-bener menjadikan film itu tontonan. Oke, nih artis kesayangan gue nih, dia ganteng, dia cantik gitu. Oh dia kayak gini nih, oh gue ngikutin dia deh kayak gitu. Jadi yang lebih yang jadi concern sama aku lapisan penonton yang itu gitu. Jadi mungkin kita sebagai gimana ya? Aku juga bingung nih kalau orang-orang kayak kita ini bisa berbuat apa ya? Mungkin kita bisa berbuat sesuatu, tapi karya yang udah keluar dan nyampe ke lapisan yang itu kan, kita mau gimana lagi gitu? Kita nggak mungkin nyamperin kayak ini gini ya dek gitu. Jadi emang dimulai dari produksinya sih, aku pikir ya. Karena yang udah dilempar kan juga udah nggak bisa diapa-apain. Ya. Tapi bisa nggak sih misalnya, ya ini ngomongin ideal ya sebenarnya, cuma agak mungkin akan terbentur di sana sini. Cuma misalnya project teman-teman di insan perfilman tentu saja itu juga termasuk edukasi penonton dengan cara-cara yang tidak hanya melalui film gitu, tapi edukasi sederhana tentang memilih film, menonton film. Kita kan sebenarnya banyak ya platform-platform yang ya bisa saja kan, misalnya platform penayangan film bioskop atau platform digital itu justru menjadikannya sebagai sarana pendidikan juga. Maksudnya ada review film yang paling sederhana, film ini mencoba perempuan, film ini dan seterusnya. Apakah itu mungkin nggak? Misalnya ini tentu saja untuk pegiat film untuk memberi kesadaran pada penonton yang awam lah. Gimana maksudnya? Aku masih kurang nangkep nih. Ya tadi kan kita sempat bahas bahwa film adalah medium untuk mengedukasi masyarakat, terutama dalam konteks kesetaraan gender. Nah, sementara di sisi lain kita juga tahu banyak penonton banyak film yang masih melanggengkan pandangan-pandangan patriarkis, dan itu diterima secara pasif oleh lebih banyak penonton. Kalau dia bukan penonton yang katakanlah kritis, yang katakanlah bisa memilih film mana yang harus dia tonton, film mana yang tidak ingin dia tonton, ya penonton pasif. Yeah. Nah, butuh nggak misalnya kita campaign atau gerakan atau apapun itu untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih film justru. Memilih film ya, edukasi untuk memilih film. Kayaknya sih susah ya kalau untuk edukasi memilih film ya, tapi edukasi untuk punya kesadaran bahwa sebuah film itu punya nilai apa itu mungkin gitu. Karena kalau milih berarti kan artinya ada beberapa film yang sebaiknya tidak ditonton gitu kan. Yeah. Tapi kan ketika edukasinya itu mengenai kesadaran, ketika mereka nonton sebuah film X gitu, kayak oh ini kayak gini nih, mereka sadar ada isu apa di situ. Jadi itu sih sebenarnya mungkin targetnya yang lebih relevan lah ya. Ya. Oke, justru mengedukasi masyarakat untuk
untuk lebih punya perspektif dalam melihat film ya. Dan itu kan jadi sebenarnya mungkin jadi bukan cuma film ya, tapi isu perempuan dan gender secara keseluruhan gitu. Jadi film salah satu output yang bisa mereka jadikan referensi gitu. Kayak dari film kan juga jadi mereka bisa melihat juga di kehidupan sehari-hari itu oke atau nggak oke gitu. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya Aga. Ketimbang tadi Aga sempat singgung sebenarnya beberapa gerakan yang bagus untuk kesetaraan gender ini meskipun pelan. Tapi ketimbang tahun-tahun lampau, katakanlah pada masa pra-reformasi misalnya, apakah menurut Aga dunia perfilman kita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih setara bagi perempuan sebagai pegiat film maupun bagaimana film menjadi produk edukasi untuk kesetaraan gender. Aku pikir kesadaran itu pasti berkembang ya dari zaman dulu gitu, nggak cuma di film tapi juga di bentuk seni yang lain gitu, misalnya karya sastra gitu. Aku kurang memperhatikan kalau pra-reformasi itu kayak gimana. Mungkin yang bisa aku lihat sih makin kesini aku perhatiin yang film-film yang lahir ketika akunya juga udah lahir ya. Semakin banyak sutradara perempuan gitu sih. Kayak mungkin yang pertama kali yang paling membekas di aku yang aku tonton itu ya si Berbagi Suami itu. Berbagi Suami tadi ya. Karena isunya banyak banget gitu soal perempuan simpanan, gimana dia bisa thriving gitu. Terus ada ini juga kan soal lesbian juga gitu. Ada isu itu di situ gitu. Terus makin kesini tuh ada banyak banget juga film-film lain yang lahir dari sutradara perempuan gitu ya. Aku perhatiin jadi makin oke sih. Itu nama-namanya meskipun dikit ya, tapi tuh ada gitu. Ya. Ada beberapa indikasi ya yang menunjukkan bahwa meskipun tadi istilah agak baby step, tapi ada gerakan kecil-kecil itu ada gitu dilakukan oleh para sinias kita. Ya termasuk dalam memproduksi film-film bagus dan menyuarakan kesetaraan gender gitu. 2 Garis Biru, Marlina dalam 4 babak itu bagus sekali kan filmnya. Dan mungkin yang kalau misalkan kupikir ya, yang paling penting tuh ini sih, menggeser male gaze itu sih. Jadi kalau kita mau ngomongin kesetaraan gender, itu tuh jadi apa ya, kalau buatku sendiri tuh lebih sulit terdengarnya karena jadi kayak apa nih perempuan mau ngapain sih gitu jadi kayak ini lo mau ngapain gitu. Tapi ketika mulai menggeser atau memberi alternatif buat male gaze ini, jadi kayak ngelihat suatu masalah pakai sudut pandang yang perempuan, itu jadi kayak lebih apa ya, lebih soft, lebih apa ya, lebih mudah dicerna gitu loh. Kayak apa namanya, ini loh perempuan tuh cara ngeliatnya tuh kayak gini, nggak semuanya tuh harus diobjektifikasi, nggak semuanya dilihat dari cara ngeliatnya cowok. Jadi ini cara lihat alternatif nih kayak gini gitu sih. Jadi itu bisa digeser karena kan kelihatan juga kita dia ngelihatnya tuh. Ada salah satu film Indonesia yang premisnya menarik, baru beberapa waktu yang lalu aku tonton. Sebenarnya filmnya udah lumayan lama sih, udah beberapa tahun yang lalu. Tapi kayak premisnya menarik, tapi itu sangat male gaze gitu. Kayak oke, dia ngelihat perempuan tuh ternyata tuh buat kayak gini, cuma buat objek seksual dan untuk melengkapi dirinya. Jadi kayak semacam dia laki-laki yang tidak utuh dan akan menjadi utuh ketika ada perempuan di sampingnya gitu. Jadi itu kan cara pandang yang cukup umum ya, kayak gitu ya. Karena kayak, wah laki-laki tuh belum utuh kalau perempuan. Jadi perempuan tuh kayak tokoh pelengkap gitu loh.
kayak nggak punya karakter selain buat mendukung keberhasilannya si laki-laki ini gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang mesti dikasih alternatif ya. Aku ngomongnya kasih alternatif gitu. Ya. Oke. Mungkin sebenarnya aku punya pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya sudah dijawab Aga barusan. Pertanyaan aku adalah apa tantangan kita bersama, baik pelaku film maupun penonton, untuk mewujudkan dunia perfilman Indonesia yang lebih inklusif. Aga sebenarnya udah menjawab tadi bagaimana menggeser male gaze terutama ya, dan mencari alternatif lain ya Gaya. Iya. Untuk memberi pandangan yang berbeda, cara melihat dunia yang berbeda, cara melihat perempuan yang berbeda gitu. Kira-kira gitu ya, Gak? Iya. Oke, saya kira diskusi kita pada sore hari ini cukup. Saya sudah berbincang dengan Aga kurang lebih 1 jam. Terima kasih Aga untuk kesempatannya mau menulis dan mau berdiskusi bersama kami di Yayasan Pulau Imaji, dan terima kasih juga kepada seluruh audiens yang sudah menyaksikan diskusi ini. Aga punya closing statement? Enggak sih. Oke. Udah banyak. Udah banyak, udah panjang ya. Obrolan kita udah panjang. Silahkan kawan-kawan untuk mengunyah-ngunyahnya sendiri, dan semoga apa yang kami sajikan bermanfaat. Makasih. Oke. Ya, untuk agenda selanjutnya Anda bisa lihat di postingan kami @pulauimaji, baik Instagram, Facebook maupun Twitter. Ada nggak sih ya Twitter? Ya, setiap bulan kita rutin bikin diskusi kayak begini, dan ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya, Gak. Iya, sama-sama. Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya.